Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Astuti, calon guru penggerak Angkatan 7 Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang wawancara pengambilan keputusan di sebuah lembaga sekolah. Kali ini saya bersama Ibu Jumaryani dari TK Abal Tegal Gendu, Kota Budi. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Tri. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah tetap semangat dan Semangat, ya. puasa. Alhamdulillah. Jadi gini Ibu, kita sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya atas kehadiran Ibu, sudah mau hadir dalam undangan kami dalam acara sesi wawancara tentang pengambilan keputusan di lembaga Ibu. Ya. Jadi untuk sekarang ini tema yang akan kita ambil adalah tentang pengambilan keputusan kasus dilema etika. Mungkin sebelum kita mulai wawancara, Ibu, saya boleh bertanya dulu, Ibu sudah menjadi kepala TK di sini sudah berapa tahun, Ibu? Alhamdulillah sekarang ini saya sebagai kepala TK di Abal Tegal Gendu memasuki tahun ketiga. Berarti sudah cukup lama juga ya. Dan tentunya selama kurun waktu 3 tahun ini tentu banyak sekali kasus-kasus yang sudah Ibu alami, baik itu dari kasus anak, kasus guru, dan mungkin karyawan. Nah, untuk karyawan kebetulan kami tidak. Alhamdulillah, berarti semuanya kerjasama yang kompak deh. Alhamdulillah. Nah, sekarang untuk ini ya Bu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di lembaga itu, apakah merupakan dilema etika atau termasuk rujukan moral? Di sini bisa saya sampaikan, saya sebagai kepala sekolah kita tetap memantau kegiatan yang di kelas. Jadi memang ada beberapa kasus yang kita jumpai di mana anak itu ada yang masih sering nakal dengan temannya, ada juga yang kenakalan karena anak itu belum siap secara mental, belum bisa mandiri ketika mengikuti pembelajaran di kelas. Oh iya. Pasti kalau kasus anak itu sangat beragam deh. Ya, masing-masing anak problemnya sendiri. Iya, betul. Karena mereka emang masa-masa memiliki keunikan masing-masing gitu deh. Ya. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam hal kasus-kasus di mana kepentingan itu sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan? Jadi saya sampaikan satu contoh kasus yang kita alami. Jadi ini ada satu anak, di mana anak itu sebenarnya dia itu cerdas dan keinginan rasa ingin tahu itu sangat besar. Nah, tapi di sisi lain si anak itu memang secara mentalnya hatinya kecil. Jadi dia masih ketergantungan dengan orang tua. Kemungkinan ini dikarenakan si anak ini kurang sosialisasi di luar sekolah. Jadi anak itu hanya di rumah, jarang bermain dengan teman sekitar. Nah, ini suatu ketika anak itu memang dari mulai ajaran baru itu, si anak itu dia itu nampak senang dan cerdas. Cuma dia masih harus dengan bundanya. Nah, sementara bundanya itu kan masih punya adik kecil. Nah, kita karena masih anak baru, kita maklum ya, kita persilahkan bunda itu boleh mengikuti anak di kelas. Meskipun juga sebenarnya sebagai wali kelasnya itu ada sedikit kerepotan ya. Namun ketika itu masih ada beberapa wali. Nah, kita persilahkan sambil kita evaluasi, kita beri motivasi ke anak supaya anak-anak itu siap berani, siap belajar dan happy tentunya. Nah, di antara beberapa anak yang masih ditunggu itu satu persatu anak itu sudah alhamdulillah berani sekolah sendiri. Nah, namun si anak ini, kita jumpai beberapa hal. Ketika itu si anak memang sudah motivasi bu guru berhasil, bundanya bisa menunggu di luar. Nah, suatu ketika
karena mungkin ini kerepotan karena masih punya adik, kebetulan si ayah itu bekerjanya pas hari itu libur karena beliau masuknya malam, jadi bisa mengantar dan menunggu. Nah, ketika dengan si ayah, memang ayah itu tidak di kelas, itu anak sudah bisa mengikuti. Nah, namun ketika mau ada kegiatan, si anak itu harus lihat ayahnya, terus nyari ayahku mana. Nah, akhirnya karena sedikit mengganggu teman yang lain, akhirnya dibukalah pintu itu, biar bisa lihat ayahnya boleh. Dalam perkembangannya sudah diizinkan, anak sudah tidak mengikuti, ayahnya ada keperluan mau ke kamar mandi, anaknya sudah bingung, akhirnya nangis mencari, dah ketemu. Nah, kemudian kita beri motivasi, ayo mas silahkan, kalau sudah tambah besar, sudah berani mau apa. Akhirnya dia sudah bisa sedikit berpisah. Lain waktu si ayah itu tidak bisa mengantar, mamanya tidak bisa, akhirnya yang mengantar eyang putrinya. Nah, alhamdulillah ketika eyang ini yang menunggu, anak itu full bisa mengikuti kegiatan di kelas. Alhamdulillah kita sudah senang. Sama sekali tidak mencari ayah atau bundanya ataupun eyang putrinya tadi. Nah, tapi ternyata kan si anak itu di rumah suatu hari pengen yang nganter ayahnya, dia bingung, masih mencari lagi. Suatu ketika ayahnya masuk pagi yang nganter bundanya, harus masuk di dalam kelas lagi. Nah, kita beri masukan ke orang tua, coba kita sudah evaluasi. Kemarin yang nganternya mama harus masuk di kelas, yang nganter ayah bisa ditunggu di luar, yang nganter eyang putihnya bisa sama sekali tidak mencari. Tolong bisa dimusyawarahkan dengan keluarga, eyangnya saja yang nganternya. Sudah berjalan 1-2 kali, ada dilema baru karena si anak ini rumahnya di perumahan jauh. Nah, suatu saat karena di perumahan bapaknya nggak bisa nganter, bundanya kan mamanya tadi nggak bisa naik motor, jadi anak itu kan libur, lama nggak masuk. Akhirnya ketika datang seperti baru lagi, takut lagi, minder lagi. Suatu hari kegiatan kita ada dengan perpustakaan keliling, kita di luar kelas. Hari itu yang mengantar ayahnya, anak sudah kondusif. Ketika untuk kegiatan perpustakaan, ayahnya mungkin ke toilet atau kemana, guru kurang tahu. Nah, akhirnya anak itu bingung mencari, nangis. Nah, ketika nangis, kemudian saya dekati, ada apa mas? Aku nyari ayahku, aku mau cari ayahku. Sudah, sekarang coba begini, kan sudah besar, sudah pinter, kemarin dapat piala lagi, sudah pinter toh. Coba hari ini dicoba. Kamu pengen dikasih apa sama Bu Yani supaya kamu berani dan besok tetap berani sendiri selanjutnya. Aku mau mewarnai, boleh. Nanti kalau nggak nangis lagi, udah diem, nanti Bu Yani printkan gambar yang lain. Tapi harus janji, meskipun ayah nunggu, ayah mau kemana, nggak usah nyari, nggak usah lihat ayah, pintunya tetap ditutup. Dia sepakat mantuk, akhirnya mau. Nah, alhamdulillah ini berhasil. Ketika lain hari kami lihat dia memang diantar ayahnya, dan ayahnya sudah menunggu sebentar, sudah berdoa, ayahnya memang kami izinkan, kami persilakan untuk tidak di sekitar kelas. Akhirnya ayahnya di luar lingkungan sekolah, alhamdulillah anaknya bisa belajar sendiri dengan senang. Itu pengalaman saya. Ternyata di TK itu emang banyak sekali ya terjadi dilema etika, di mana di lain pihak kita sebagai pihak sekolah menginginkan bahwa anak itu mandiri dengan tidak diantar orang tua, namun di lain pihak anak itu masih pengen tunggui orang tua, kalau nggak ditunggui mogok sekolah. Itu kan sayang sekali, padahal anak itu punya potensi besar, sangat bagus anaknya sebenarnya. Iya. Dilema ayahnya juga harus bekerja, bundanya punya eyangnya juga. Sebenarnya kalau eyangnya itu memang beliau menginginkan biar sama saya aja yang antar sekolah, tapi anaknya itu masih belum mau dan kebetulan rumahnya jauh. Iya.
Nah, sekarang untuk kasus yang tadi, yang untuk anak yang masih ditunggu tadi, langkah atau prosedur apa yang Ibu lakukan untuk mengambil keputusan tadi? Gitu. Nah, ini dari pertama kan kita sudah tahu anaknya seperti itu, kita kemudian bermusyawarah dengan guru kelasnya, harusnya sebagaimana, kalau sebaiknya kalau ketika di dalam kelas seperti apa, nanti saya selaku kepala sekolah membantu mengkondisikan anak, kemudian kita sampaikan ke orang tua untuk bersama-sama mengupayakan anak itu supaya lebih mandiri lagi seperti itu. Oke, berarti sudah ada koordinasi gitu ya dengan pihak lain gitu. Sekarang hal-hal apa yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan kasus-kasus dilema etika ini? Menurut saya yang sudah saya alami, jadi lebih bagusnya kita itu menumbuhkan motivasi si anak itu supaya anak itu muncul keberanian dan keyakinan kuatnya untuk dia bisa, aku senang sekolah sendiri, seperti itu. Berarti kita cari gitu ya anak itu butuhnya apa, minatnya apa, jadi yang dia inginkan dia ambil gitu ya. Terus sekarang hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Tentu ada nih tantangan yang dihadapi selama ini, nah itu apa? Kebetulan anak ini dia itu sangat aktif, jadi pernah ya saya itu ketika anak itu mencari ayahnya, kan guru kelasnya di kelas, ayahnya kan di lingkungan yang jauh, agak jauh dari sekolah. Anak itu tetap saya tunggui, saya ajak bicara, mau saya ajak main kegiatan apa, tetap nggak mau, tetap saya dampingi. Dia itu melipir tembok, pintu itu sudah kita tutup, kita kunci, tapi anaknya itu dia itu sebenarnya maunya keras, dia itu berusaha bagaimana mencapai inginannya. Akhirnya dia itu manjat regol, akhirnya bisa keluar. Ya sudah, tetap saya tunggu saja. Iya, semakin ini nanti kalau dia malah lari, kita dekat jalan raya. Iya. Biasanya anak itu kalau kita kerasin malah justru akan keras sendiri. Jadi guru TK itu harus sabarnya double. Nah, terus sekarang untuk selanjutnya, apakah dalam penyelesaian dilema etika ini ada tata cara tersendiri atau jadwal tersendiri gitu untuk bisa dari mulai prosedur sampai dengan nanti pelaksanaannya gitu? Selama ini kalau secara rinci kita memang belum ada, mohon maaf gitu ya. Tapi kita lihat dari waktu-waktu insidental muncul permasalahan itu, di mana kita di awal itu memang sebenarnya sudah ada prosedur, ada identifikasi, ada musyawarah, ada pelaksanaan, memang sebenarnya ada, cuma untuk cara rinci tata cara itu memang kita belum punya. Ya, jadi kita di awal itu sudah kita lihat masalahnya seperti apa, ketika timbul masalah langkahnya kita seperti ini, untuk besok ketika kita ketemu dengan orang tua kita sampaikan harus apa yang kita laksanakan. Berarti untuk tata cara sesuai dengan kejadian kasus itu jadi kita tidak bisa kok dari awal menentukan kasus ini selesai sampai ini. Kita fleksibel karena masalah sudah kita start sekian, ternyata belum berhasil, masih bisa menyesuaikan. Nah, untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan? Untuk masalah ini kita memang alhamdulillah guru kita sini senior ya, jadi pengalamannya sudah banyak. Alhamdulillah kasus yang kita hadapi bukan suatu kasus yang besar, jadi alhamdulillah bisa kita selesaikan di sekolah sendiri dengan koordinasi guru di sini. Selain pihak guru itu, apakah ada pihak lain gitu yang membantu dalam pengambilan keputusan ini gitu? Misalnya orang tua atau
Ya, kalau orang tua memang otomatis ya karena terlibat itu, jadi kita biasanya kalau sesuatu yang lebih ini kita ke pengurus yayasan. Oh ya, jadi ibu tetap melibatkan orang tua gitu ya dalam pengambilan keputusan itu. Juga pihak yayasan selaku pemangku sekolah sendiri. Dia bertanggung jawab untuk sekolah. Oke Bu, untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan tentang kasus dilema etika ini? Ya, jadi dengan pengalaman ini kita selaku kepala sekolah, kita harus selalu siap menerima apapun kondisi anak itu, apapun masalahnya, tentunya nanti kita tetap bisa mengatasi dengan kerjasama antar guru, seluruh warga sekolah dengan orang tua. Andaikan kita belum bisa mengatasi, kita harus menempuh jalur sesuai dengan kebutuhan anak yang ahlinya. Oh ya, alhamdulillah. Baik Ibu, perbincangan hari ini cukup gayam sekali. Dan dari perbincangan ini saya juga banyak sekali mendapatkan pengalaman, terutama tentang kasus dilema etika di sekolah, dan itu mungkin nanti bisa juga kita imbaskan ke yang lainnya, jadi bisa saling tukar pengalaman. Soalnya kan kadang di kasus di sekolah manapun kadang ada yang sama seperti itu, mirip-mirip. Biasanya mungkin mungkin bisa dijadikan referensi buat guru yang lain gitu ya. Saya ucapkan terima kasih Bu untuk waktunya dan untuk sharing ilmunya, semoga bermanfaat. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Terima kasih, sama-sama Putri, sukses menjadi guru penggeraknya. Apa untuk banyak orang guru yang lain juga. Amin. Demikian tadi wawancara dengan Ibu Jumayani tentang pengambilan keputusan di lembaga, terutama di TKA Tegal Bendung. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.